Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita meneruskan renungan kita minggu yang lalu. Saudara, bagaimanakah atau apakah respon saudara ketika mendengarkan berita kematian? Apakah saudara berduka atau saudara bersuka cita? Apakah berita kematian adalah suatu berita yang baik atau justru adalah berita buruk? Kematian saudara umumnya akan membawa duka. Bahkan sebagian mungkin membawa duka cita yang dalam bagi kita. Namun apakah berita kematian adalah suatu berita yang selalu buruk? Atau kadang-kadang di sisi yang lain justru adalah berita yang baik? Nah saudara, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Bagaimana dengan seorang teroris yang merencanakan untuk membunuh banyak orang melalui bom dan dia meninggal di dalam aksi bom itu? Atau dia meninggal karena polisi yang menembaknya ketika melakukan aksi kejahatannya. Bagaimana dengan seorang predator seks yang sedang marak beritanya di negara kita saat ini? Seorang predator yang sudah melakukan pelecehan seksual kepada puluhan anak-anak. Ketika saya membaca komen netizen di medsos, saudara, banyak yang berharap pelaku kejahatan seperti itu bukan hanya dihukum penjara, tetapi diberi hukuman mati. Saudara, di dalam episode sebelumnya, kita pernah merenungkan betapa tidak mudahnya menyelesaikan ketegangan antara kasih dan keadilan di dalam hidup ini. Sebagai orang tua, saudara, ketika anak Anda melakukan kejahatan, terlibat di dalam narkoba misalnya, atau seperti yang pernah terjadi beberapa minggu yang lalu, anak seorang tokoh agama melakukan pelecehan seksual. Akankah saudara sebagai orang tua menyerahkannya untuk diproses dan diadili? Atau karena kasih, saudara menutup mata dan bersikap seolah-olah hal itu tidak terjadi. Di dalam kasus Daud, saudara, kita melihat dia mengabaikan keadilan yang harus ditegakkan terhadap apa yang telah Absalom lakukan demi kasihnya kepada anaknya itu. Nah saudara, dalam renungan kali ini, mari kita melihat respons Daud ketika menerima berita tentang kematian anaknya Absalom itu. 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Saudara, pengalaman kedukaan atas kematian orang yang kita kasihi merupakan suatu pengalaman universal setiap orang. Siapakah yang bisa menghindarinya? Pengalaman kehilangan melalui kematian orang tua, saudara, adalah sesuatu yang sangat berat. Namun, bisakah kita membayangkan seorang orang tua menguburkan anaknya? Bisa dikatakan, saudara, orang tua kita adalah milik masa lalu kita. Anak-anak milik masa depan kita. Bisakah kita membayangkan orang tua menguburkan anaknya yang adalah masa depannya? Umumnya kita berpikir bahwa anaklah yang seharusnya menguburkan orang tuanya, bukan orang tua yang menguburkan anaknya. Dan inilah yang terjadi kepada Daud, saudara. Anak yang merupakan masa depannya, kini sudah meninggal. Anak yang dipuji kecantikannya oleh seluruh Israel dan tidak memiliki cacat sama sekali. Anak yang membunuh saudara tirinya Amnon dan merebut tahta dari ayahnya melalui peperangan. Anak yang membuat ayahnya harus melarikan diri dari istana karena nyawanya terancam. Dan anak yang membuat 20.000 orang meninggal di dalam peperangan melawan pasukan Daud. Dan kini anak itu meninggal. Bagaimanakah Daud merespons berita kematian itu? Dengan melihat semua perbuatan Absalom, saudara, kita berpikir bahwa seharusnya Daud senang mendengar berita kematian itu. Seharusnya itu adalah berita baik, bukan? Karena anak itu telah menimbulkan banyak masalah. Dan karena perbuatannya banyak orang telah meninggal. Namun apakah Daud kemudian senang mendengarkan berita kemenangan pasukannya yang sekaligus juga mengandung berita kematian anaknya itu? Yoab, saudara, sangat mengerti kondisi ini. Itulah mengapa dia tidak mengizinkan Ahimaaz,
anak dari Imam Zadok sebagai pembawa berita itu. Dia kemungkinan mengingat bagaimana nasib seorang Amalek yang membawa kabar kematian Saul dan Yonatan yang kemudian dibunuh oleh Daud. Karena orang itu bukan hanya membawa kabar kematian Saul dan Yonatan, namun juga mengatakan bahwa dia atas permintaan Saul membunuh Saul yang mengalami kekejangan karena terluka di dalam peperangan itu. Bagaimanakah Daud merespons berita kematian itu? Daud berduka, saudara. Dia meratapi kematian anaknya itu dan berharap dia yang mati menggantikan kematian Absalom. Saudara, sebagai orang tua, di satu sisi, ketika orang tua melihat anak yang dia kasihi meninggal, kita bisa memahami orang tua berharap lebih baik dia yang mati menggantikan anaknya itu. Itulah kasih orang tua. Daud menangis, dia meratap. Kematian itu terasa kejam dan mengerikan, saudara. Dan Alkitab, saudara, memberikan kesaksian kepada kita bahwa ratapan, tangisan adalah respons sah di dalam menghadapi kehilangan. Sejumlah mazmur merupakan mazmur ratapan yang berisi seruan memilukan. Pemazmur sering mengeluh tentang penderitaan yang dia alami. Ayub, saudara, bahkan dalam penderitaannya mengungkapkan emosinya dengan kuat dan dengan retorika yang tajam. Dia tidak berdoa dengan sopan. Dalam dukanya dia jujur dengan perasaannya. Nah, saudara, kita bisa mengekspresikan kehilangan kita dengan ratapan dan tangisan kepada Allah. Namun, dalam konteks Daud, kita mesti melihat sisi lain. Bagaimana dengan keadilan bagi seluruh Israel? Bagaimana dengan pasukan yang sudah mempertaruhkan nyawanya di dalam peperangan itu? Bagaimana dengan keadilan yang seharusnya dipraktekkan oleh Daud sebagai raja bagi Israel? Dan Yoab, saudara, sebagai pemimpin dalam peperangan itu melakukan tugasnya dengan baik. Dia menegur Daud dan mengingatkan Daud. Nah, saudara, pada waktu yang tepat, orang yang sedang putus asa mungkin perlu dikonfrontasi dan ditantang. Perlu ada seorang pribadi yang bijak dan berani untuk melakukan hal itu. Kita melihat contoh ini ketika Nabi Elia dalam keputusasaannya meminta supaya dia mati saja. Namun Tuhan mengirimkan malaikat dan memberi dia makan 2 kali. Dan setelah itu Tuhan memberi dia pertanyaan dan menantang penafsirannya akan segala sesuatu. Dan menunjukkan padanya bahwa apa yang sedang terjadi tidak separah yang dia pikirkan. Saudara, di dalam masa duka karena kehilangan, kita jangan lupa bahwa sesungguhnya kita masih memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kepada mereka yang masih hidup dan tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Saya tidak mengatakan, saudara, bahwa duka cita karena kehilangan adalah sesuatu yang mudah. Karena dalamnya duka setiap kita dalam menghadapi kehilangan sangat berbeda dan unik. Dan duka itu sendiri mungkin tidak akan pernah bisa hilang dan terhiburkan. Saudara, meskipun kita sudah percaya, ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita bisa berada dalam kegelapan dalam jangka waktu yang lama. Kita mungkin saja berdoa dan berusaha bertahan, tetapi segala sesuatu tidak menjadi lebih baik. Sama seperti ketika membaca Mazmur ratapan, misalnya Mazmur 88. Segala sesuatu tidak harus dengan cepat menjadi beres. Tidak juga selalu jelas mengapa semuanya itu terjadi. Namun saudara, kita bisa belajar bahwa masa-masa kegelapan bisa menunjukkan kasih karunia Allah yang semakin dalam. Tuhan, saudara, mengetahui cara manusia berbicara ketika sedang putus asa. Dia mengerti. Dia hadir bersama kita dalam penderitaan dan kehilangan kita. Dan dalam kehilangan, saudara, kita bisa belajar bahwa ketika masih dalam kegelapan yang belum tentu kelihatan ujungnya, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk melayani Allah. Kita bisa tetap taat, tetap berdoa dan mencari Allah, dan terus menjalankan tugas untuk mengasihi sesama. Saya menganjurkan saudara untuk membaca perikop ini lebih lengkap di dalam 2 Samuel 19 ayat 1-8. Daud kemudian, saudara, menuruti nasihat Yoab.
Dia kemudian bangun dan duduk di pintu gerbang, dan kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Saudaraku, ketika kegelapan terangkat atau berkurang, kita akan menemukan ketabahan, ketenangan, keseimbangan, dan kedamaian baru dalam menghadapi kesulitan. Selama ini, bagaimana respon saudara dalam menghadapi kehilangan melalui kematian? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.